Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman cerita semua, ketemu lagi di episode kelima cerita Mama Iis. Hari ini sudah bersama kita seorang kakak cantik yang mau bercerita bersama-sama tentang salah satu kisah integritas pilihan dia. Saya akan membacakan dulu kisahnya yang berjudul Tertusuk Gunting Sang Suami. Seperti sekeping uang, dalam sejarah Indonesia, Syafruddin Prawiranegara memiliki dua sisi yang bertolak belakang. Di satu sisi, dia adalah salah satu tokoh kemerdekaan. Di sisi lain, dia juga tokoh PRRI yang sempat memberontak terhadap pemerintah. Terlepas dari hal itu, Syafruddin diakui sebagai sosok amanah yang memegang teguh kesetiaan kepada negaranya. Saking setianya, dia bahkan tak membocorkan kebijakan penting kepada istrinya, Tengku Halimah. Pada 1950-an, Tengku Halimah terkejut saat menerima gaji sang suami. Pasalnya, gaji yang tak seberapa itu harus dipotong setengah. Itu sebagai akibat dari kebijakan Menteri Keuangan yang tak lain adalah suaminya Syafruddin. Kebijakan itu menggariskan uang di atas Rp5 dipotong menjadi 2 alias menjadi hanya setengahnya. Setengah bagian dipinjamkan kepada negara yang saat itu tengah kesulitan dana. Kebijakan kontroversial tersebut dikenal sebagai Gunting Syafruddin. Kok tidak bilang-bilang? Protes Tengku Halimah. Syafruddin menjawab, kalau bilang-bilang tidak rahasia dong. Demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari 8 anaknya, Tengku Halimah pun harus kasbon ke Kementerian Keuangan. Utang itu terus bertambah dan baru bisa dilunasi ketika Syafruddin menjabat Presiden Direktur The Java Bank atau Bank Indonesia pada tahun 1951. Itulah tadi kisah dari Syafruddin Prawiranegara, cerita yang sangat berkesan bagi narasumber kita, teman cerita kita hari ini, Kak Lutfia. Halo Kak Lutfia, selamat pagi. Halo Kak Iis, selamat pagi juga. Mama Iis dong. Oh iya ya, Mama Iis, Iya betul. benar. Apa kabar Kak Via? Sehat Mama Iis. Alhamdulillah. Kak Lutfia, sebelum kita mulai cerita-cerita banyak, panjang dan lebar soal cerita tadi, boleh dong Kak Lutfia kenalan dulu sama teman ceritanya Mama Iis? Halo teman cerita di Mama Iis, perkenalkan saya Lutfia. Saya sehari-hari aktivitasnya menjadi karyawan swasta di salah satu perusahaan swasta di Makassar. Kemudian saya juga aktif di bidang anti korupsi, jadi aktivis di bidang anti korupsi. Teman-teman mungkin kalau sudah kenal, saya biasanya dipanggil Kak Via. Tapi nggak apa-apa, di sini karena kita spesial di acaranya Mama Iis, kita boleh panggil Mama aja juga nggak apa-apa. Kemudian juga saya kurang lebih sudah menjadi seorang penyuluh anti korupsi dan juga aktif di salah satu komunitas anti korupsi yaitu komunitas Sobat Manjur. Terima kasih. Wah, gak apa-apa nih, kita katanya panggil Mama Via aja. Amin, disegerakan nih. Amin. Oke. Saya ada beberapa pertanyaan nih tentang cerita tertusuk gunting sang suami yang menceritakan Syafruddin Prawiranegara. Dia menceritakan kebijakan menggunting uangnya yang dirahasiakan dari istrinya. Apa yang membuat cerita ini menarik untuk Mama Via dan yang membuat cerita ini menarik untuk diceritakan ke teman cerita. Silahkan, Mama Via. Oke, kenapa cerita ini menarik buat teman cerita? Sebenarnya gini, kalau kita perhatikan ya, sebuah peraturan atau sebuah kebijakan di negara itu terkadang bisa menjadi apa ya, konflik kepentingan gitu. Jadi terkadang kalau misalnya lingkungan keluarga kita ternyata bekerja di lingkungan pemerintahan, nah terkadang juga harus mempunyai sikap. Jadi eh, kurang lebih memang integritas itu cukup sulit untuk dipertahankan gitu ya. Jadi memang integritas tuh bukan bukan apa ya, bukan hal yang enteng untuk para
pemegang kepentingan termasuk bagian pemerintahan, apalagi tokoh kita yang di sini Bapak Syafruddin ini yang sebagai Menteri Keuangan ya dulu. mantan Menteri Keuangan itu kan cukup apa ya, maksudnya punya posisi yang cukup krusial gitu. Jadi kalau misalnya dia tidak, misalnya contoh aja kita mengambil sisi lain, misalnya dari cerita ini tiba-tiba Bapak Syafruddin ini ternyata memberitahukan kepada istrinya harus siap-siap untuk ada kebijakan tentang pemotongan uang tersebut gitu. Berarti kan secara tidak langsung hal itu bisa jadi tidak adil gitu terhadap masyarakat luas. Jadi yang saya ingin beritahukan ternyata dari cerita ini kita bisa ngelihat ternyata sikap-sikap integritas itu bukan hanya sebatas kita tetap jujur, tetap bekerja keras atau sederhana dalam melakukan aktivitas kita, tapi ternyata nilai-nilai integritas itu memang bukan hanya diterapkan di lingkungan pekerjaan saja, tapi ternyata harus diterapkan juga di lingkungan keluarga dan sekitarnya gitu. Berarti Mama Via mau teman cerita juga tahu nih bahwa seorang menteri, ada seorang pejabat gitu yang bisa kita jadikan teladan, saking adilnya, saking berintegritasnya, baik saat bekerja maupun di rumah, dia bahkan tidak membocorkan rahasia kebijakan ya, Mama Via ya, bahkan kepada istrinya sendiri. Sementara seringkali kan kita lihat kadang orang ya udah sih tinggal cerita sama istri ini gitu kan, atau cerita sama teman deket ini tentang apa yang akan terjadi gitu kan, sambil ngobrol-ngobrol biasa, tapi kita nggak tahu bahwa mungkin saja itu mengandung konflik kepentingan yang bisa mengancam nilai integritas kita, seperti itu ya. Iya, betul sekali. Karena kan kalau kita bisa perhatikan, misalnya kita sebagai mungkin bekerjanya bukan di bidang pemerintahan ya, seperti saya. Misalnya kayak saya punya pekerjaan terkait rahasia perusahaan, itu tidak mungkin juga saya ceritakan ke lingkungan keluarga atau bagaimana gitu kan. Pasti saya punya pemikiran lebih panjang gitu lagi. Ya, betul. Termasuk dengan kode etik tentang rahasia perusahaan atau rahasia lembaga tempat kita bekerja, seperti itu. Kebetulan. Kemudian, jadi tadi kan kita ngomongin soal adil dan bertanggung jawab memegang teguh rahasia perusahaan. Dalam hal ini kalau Pak Syafruddin kemarin Pak Syafruddin dalam ceritanya, dia memegang teguh rahasia pemerintah. Jadi nilai baik dalam cerita tertusuk gunting sang suami ini, apakah Mama Via pernah melakukan atau berada di posisi yang sama? Ceritain dong kalau pernah. Sebenarnya sih gini. Jadi kalau mau di flashback kembali, kayak beberapa pengalaman di bidang pekerjaan, khususnya kan saya di lingkungan pegawai swasta. Nah, kadang beberapa misalnya kayak mau ada launching produk, kemudian tentang inovasi yang ingin dilakukan oleh perusahaan itu, kadang saya nggak bisa langsung mengucapkan hal itu gitu kepada lingkungan keluarga, karena kan itu nanti akan jadi surprise gitu maksudnya. Jadi jangan sampai hal ini dari mulut ke mulut akhirnya jadi tidak surprise gitu. Jadi maunya tetap menjaga kode etik, tetap menjaga rahasia perusahaan, itu aja sih paling. Berarti walaupun mungkin produk yang akan di-launching sangat menarik gitu untuk orang berlomba mendapatkan, tapi tetap dipegang aja nih, nggak boleh, walaupun wah enak nih kalau keluarga saya, atau enak nih kalau teman saya bisa dapat duluan gitu, Mama Via tetap tidak membocorkan rahasia itu ya. Kemudian Mama Via pernah nggak menegur orang lain yang tidak melaksanakan nilai tersebut seperti itu? Jadi dia malah ember bocor kalau dalam cerita kita kali ini nyebarin. Biasa tuh kadang tuh gini, ada dokumen apa gitu ya di kantor, terus sok-sokan instastory gitu, padahal informasinya sebenarnya tidak layak untuk dipublikasikan seperti itu.
Kalau untuk menegur sih mungkin pernah sekali dua kali aja, tapi dari situ sih lebih lebih apa ya, menegurnya pun juga perlu apa ya, karena kan kita ngelihat kalau ingin menegur seseorang tuh lebih baik langsung menegur ke orangnya Orangnya, langsung ya gitu ya. betul. Jadi ada baiknya ketika kita ingin menyampaikan hal untuk kebaikan seseorang itu lebih baik kita ngomongnya berdua aja gitu dengan orang yang bersangkutan. Jadi jangan sampai ketika kita mau apa misalnya protes atau mungkin apa ya komentar gitu kali ya, komentar terkait hal yang dilakukan sebelumnya atau sesuatu kejadian yang tidak kita harapkan itu langsung diomongin berdua aja. Jadi jangan sampai kesan ketika kita menyampaikan komentar tersebut atau protes tersebut jadinya negatif gitu. Jadi lebih baik protes itu atau komentar itu mungkin bisa disampaikan dengan kata-kata yang lebih baik ketika contohnya mungkin memberikan saran dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu sih kemarin. Oke, ini suatu hal yang penting juga nih menurut saya. Bonus dari cerita ini, hal yang penting untuk kita sama-sama sadari ya belakangan ini kan Mama Via, kalau mungkin memperhatikan berbagai sosial media ya, orang tuh makin lama makin kejam dalam berpendapat gitu, Iya. mengatasnamakan apa namanya kebebasan berpendapat, tapi jadi tambah rude dalam menegur orang gitu ya. Ini teman cerita menjadi pembelajaran kita sama-sama jika memang ingin menyampaikan pendapat atau ingin mengajak orang menjadi lebih baik lagi, sebaiknya disampaikan juga dengan cara-cara yang baik, yang halus gitu ya, Mama Fia ya, tidak. Kalau orang menyampaikannya di tengah-tengah rapat itu kan kesannya malah kayak menjatuhkan, menyudutkan dan Iya, sebagainya. Atau di sosial media yang bisa dibaca semua orang itu kan berefek juga pada orang yang mau kita sampaikan, malah dia mungkin malah nggak jadi ilfil gitu loh, bukannya jadi iya baik jadinya tapi jadi ilfil. uh-uh. Jadinya malah saran itu malah nggak bisa masuk gitu, karena secara Betul. tidak langsung kan kalau psikologi seseorang misalnya kita ditegur di lingkungan yang tidak semestinya itu rasanya kayak ini apa sih gitu mungkin Betul kayak betul. akhirnya kita kita defense gitu untuk tidak menerima hal itu Ya. karena ngerasanya hal itu nggak benar gitu. Kalau misalnya memberikan sarannya lebih baik, kemudian di apa ditanyakan alasannya kenapa kemarin melakukan hal ini, kenapa seperti ini, mungkin akan lebih baik itu bisa dijadikan diskusi dan bisa kurang lebih akan diterima saran dari kita seperti itu. Oke, jadi niat baik harus dieksekusi dengan baik juga supaya jadi kebaikan Iya. ya. Oke, Mama Via, pernah nggak mendapatkan hambatan atau kesulitan karena memegang prinsip saya harus memegang kode etik, saya harus jujur, saya harus adil gitu. Pernah mendapatkan kesulitan dalam pekerjaan mungkin? Sejujurnya pernah, cuman sejauh ini pun akhirnya bisa dianggap bukan bukan hambatan lagi sih sebenarnya karena perlahan-lahan ketika kita udah mulai terbiasa, misalnya berkata jujur, kemudian melakukan atau menerapkan beberapa nilai-nilai integritas itu, jadinya jadi kebiasaan gitu. Maksudnya kalau udah mulai ada yang tidak sesuai gitu udah langsung disampaikan lebih awal. Jadi Oke. nggak sampai dipendam-pendam gitu ya. Biasanya kan kita ngelihat dulu responnya atau ngelihat dulu apa namanya apa yang akan terjadi kalau misalnya saya diam atau bagaimana gitu. Hmm. Kalau misalnya hambatan pun sendiri biasanya paling cuma diprotes aja karena biasanya kan kita termasuk kan apalagi manusia kan juga pasti punya pola pikir sendiri ya, masing-masing Betul. punya cara pandang yang berbeda-beda. Jadi biasanya jadi bahan diskusi aja sebenarnya. Jadi bukan bukan mencari siapa yang benar, tapi cari solusi sama-sama seperti itu. Oke, jadi apa namanya, teman bincangnya Mami Is memang tidak merasa lagi dalam menerapkan kejujuran ini sebagai hambatan gitu ya, karena ya Mm-mm. memang sudah jadi habit.
alangkah baiknya kalau semua orang nanti seperti itu ya, Mama Via. Iya, Jadi betul tidak banget, merasa Mama lagi Is. kesulitan dalam menerapkan nilai integritas dan tidak merasa mendapatkan hambatan dari lingkungannya. Jadi lingkungannya pun sudah mendukung seperti itu. Berarti nggak pernah dikecam di kantor ya Mama Via, nggak pernah di sini apa sih sombong amat gitu. Ya paling diajak bercanda aja sih, dibawa have Di fun bawah santai. aja. Betul. Keren sekali. Oke, Mama Via. Terakhir nih, pesan dan tips buat teman cerita untuk dapat menerapkan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab seperti yang diterapkan oleh Syafruddin Prawira Negara. Kalau untuk tips sendiri, sebenarnya balik lagi sih ke diri kita masing-masing, karena kita pahami betul ternyata integritas itu memang bukan hal yang mudah untuk diterapkan, tapi integritas itu lebih pilihan kita gitu. Pilihan kita sebenarnya mau melakukan itu atau tidak gitu, mau menerapkan hal itu atau tidak di lingkungan kita. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa teman cerita ngerasa bahwa kayaknya memang butuh, cuman saya nggak bisa sepenuhnya gitu. Nah, tetap belajar aja gitu. Jadi saya sendiri pun juga belum menjadi orang yang sempurna juga untuk dikatakan betul-betul mempunyai integritas yang tidak bisa dibantahkan oleh orang lain gitu. Tidak, cuman karena pilihan pribadi saya untuk menerapkan hal-hal integritas itu di lingkungan keluarga, di lingkungan pekerjaan. Jadi ngerasanya semakin hari semakin belajar lagi gitu. Waduh, mau dulu, kemudian terus berlatih dan terus membiasakan seperti itu ya. Iya, Kalau bisa betul. karena biasa. Ini Iya. sangat kita singkat pembicaraannya tapi benar-benar padat dan penuh inspirasi nih dari Mama Via, teman cerita kisah integritas, kisah kejujuran itu tidak cuma ada dalam buku saja, tidak cuma ada dalam film saja gitu loh, tapi dengan mendengar cerita teman-teman bincang kita dari yang lalu sampai dengan sekarang, kemudian bagaimana mereka merefleksikan cerita-cerita integritas itu ke dalam kehidupan sehari-hari, harapannya bisa menjadi ajakan juga buat para teman cerita nih untuk oh, bukan cuma film toh, oh bisa diterapkan Iya, juga betul, di betul. hari ini toh. Ayo kita mulai dulu aja. Tadi kan mulai mau dulu, kemudian terus dilatih, nanti lama-lama jadi biasa seperti itu. Terima kasih loh Mama Lutfia. Aduh, Sama-sama, Mama udah mau Iis. meluangkan waktunya yang saya tahu sangat padat tentunya ya untuk cerita sebentar Enggak. teman cerita kita. Makasih ya Kak Via. Iya, terima kasih banyak buat teman-teman pendengar, teman-teman cerita dari Mama Iis juga. Terima kasih memberikan kesempatan ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua. Amin, amin. Oke, teman cerita. Itu tadi cerita kita bersama Mama Via tentang bagaimana kita merefleksikan sikap adil, jujur, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.